Baiklah, saya lanjutkan untuk materinya, yaitu mengenai disjungsi eksklusif, implikasi, dan biimplikasi. Nah, untuk materi minggu ini saya jadikan 2 video juga. Karena apa? Karena kalau dijadikan 1 video, durasinya terlalu panjang. Jadi nanti kalian malas untuk melihatnya. Nah, ini untuk pertama, disjungsi eksklusif. Disjungsi eksklusif, notasinya seperti ini, yaitu proposisi P, tanda-tanda seperti ini tanda dari disjungsi eksklusif. Atau bisa dibaca dengan P eksklusif or H. Definisinya, P eksklusif or H akan bernilai benar jika salah satu dari proposisi atomiknya bernilai benar, tetapi tidak keduanya. Selain itu nilainya salah. Jadi disjungsi eksklusif antara P dan H akan bernilai benar jika hanya salah satu saja yang bernilai benar. Kalau ada dua-duanya bernilai benar atau dua-duanya bernilai salah, berarti nilainya otomatis salah. Di sini ada proposisi P dan H, di mana proposisi P ada 4 baris, proposisi H juga ada 4 baris. Untuk proposisi P separuh-separuh, yaitu separuh true, separuh false, true, true, false, false. Untuk proposisi H-nya, yaitu selang-seling, true, false, true, false. Kemudian untuk mencari P disjungsi eksklusif H, yaitu ingat definisinya, yaitu akan bernilai benar jika salah satu dari proposisinya bernilai benar. Kalau kedua-duanya benar atau keduanya salah, malah nilainya salah. Berarti dari sini dapat kita lihat bahwa P disjungsi eksklusif H, yaitu untuk baris pertama, true, eksklusif or true, berarti malah false. Kemudian baris kedua, true, disjungsi eksklusif false, berarti true. Baris ketiga, false, disjungsi eksklusif true, berarti true, karena hanya salah satu saja yang bernilai benar. Kemudian baris keempat, false, disjungsi eksklusif false, berarti malah jawabannya adalah false. Kemudian untuk implikasi atau proposisi bersyarat. Nah, di sini misalkan diketahui proposisi P dan proposisi H adalah proposisi atomik atau proposisi yang berdiri sendiri. Maka proposisi majemuk jika P maka H ini disebut dengan proposisi bersyarat atau implikasi. Jika P maka H disebut dengan proposisi bersyarat atau implikasi dan dilambangkan dengan seperti ini. P tanda panah H. Di mana dari sini bisa dibaca jika P maka H ini adalah simbol dari implikasi. Nah, P-nya ini sebagai proposisi pertama atau premis, kemudian H-nya ini sebagai proposisi kedua atau konsekuen. Jadi P-nya sebagai proposisi pertama, kemudian H-nya ini sebagai proposisi kedua. Nah, implikasi dari P maka H ini akan bernilai salah jika proposisi pertamanya bernilai benar. Proposisi pertama terletak di sebelah kiri ini ya. Dan proposisi keduanya bernilai salah. Proposisi keduanya yaitu H terletak di sebelah kanan. Selain itu nilainya benar. Saya ulangi lagi. Implikasi dari P maka H ini akan bernilai salah jika proposisi pertama yang terletak di sebelah kiri ini bernilai benar. Dan proposisi kedua yang terletak di sebelah kanannya ini bernilai salah. Selain itu semuanya benar. Ini saya mempunyai contoh untuk tabel kebenarannya. Karena ada 2 proposisi, maka juga ada 4 baris saja. Yaitu untuk proposisi P separuh-separuh, yaitu true, true, false, false. Untuk proposisi H-nya yaitu selang-seling, true, false, true, false. Kemudian untuk implikasi, kalau yang ditanyakan implikasi dari P maka H. Implikasi dari P maka H berarti dilihat dari P jika P maka H. Berarti yang sebagai proposisi pertamanya yang di sebelah kiri yaitu proposisi P. Kemudian proposisi keduanya yang di sebelah kanan yaitu H. Berarti kalian melihat dari proposisi P ke proposisi H. Untuk baris pertama, true implikasi true, hasilnya pasti true.
Untuk baris kedua, true implikasi false. Hasilnya adalah false. Kenapa? Karena ini definisinya. Implikasi dari P maka Q akan bernilai salah jika proposisi pertamanya bernilai benar dan proposisi keduanya bernilai salah. Selain itu semuanya benar. Jadi untuk baris kedua, proposisi pertamanya true atau benar, proposisi keduanya false atau salah. Otomatis kalau diimplikasikan nilainya salah atau false. Kemudian untuk baris ketiga, proposisi pertamanya false, proposisi keduanya true, maka nilainya tetap true. Untuk baris keempat, proposisi pertamanya false, proposisi keduanya false, maka implikasi jika P maka Q nilainya adalah true. Jadi hanya satu baris saja yang bernilai salah. Misalkan, ini soalnya saya ganti. Ini tadi jika P maka Q ya. Sekarang saya ganti jika Q maka P. Jika Q maka P. Berarti kalau soalnya diganti jika Q maka P, yang sebagai proposisi pertama adalah proposisi Q-nya. Nah, proposisi Q-nya saya beri tanda warna merah. Kemudian yang sebagai proposisi kedua di sini adalah proposisi P-nya. Proposisi P saya beri tanda warna hijau. Nah, kemudian baru kita implikasikan. Untuk baris pertama, kalian harus tetap mengingat definisi implikasi tadi akan bernilai salah jika proposisi pertama benar, proposisi kedua salah. Untuk baris pertama, proposisi pertamanya benar, proposisi keduanya benar. Berarti otomatis hasilnya adalah benar. Baris kedua, proposisi pertamanya di sini, proposisi pertama yaitu proposisi Q ya, seperti soalnya. Proposisi pertamanya bernilai salah, kemudian proposisi keduanya bernilai benar, otomatis nilainya juga benar. Kemudian untuk baris ketiga, proposisi pertamanya di sini bernilai benar. Proposisi pertama bernilai benar. Kemudian proposisi kedua, yaitu proposisi P bernilai salah. Otomatis nilainya adalah kalau diimplikasikan nilainya salah. Sesuai dengan definisinya. Kemudian untuk baris keempat, proposisi pertamanya yaitu bernilai benar, proposisi pertamanya bernilai salah, kemudian proposisi keduanya juga bernilai salah. Kalau diimplikasikan, berarti nilainya juga benar. Beda ya hasilnya. Kalau ini implikasi dari Q ke P, ternyata nilai salahnya ada di baris ketiga. Karena pada proposisi pertamanya baris ketiga bernilai benar, proposisi keduanya bernilai salah. Maka nilai implikasinya juga salah. Semoga bisa dipahami. Kemudian, pernyataan jika P maka Q di dalam suatu kalimat bisa menggunakan kata-kata lain, yaitu jika P, Q, kemudian P mengakibatkan Q, kemudian Q jika P, kemudian P hanya jika Q, kemudian P syarat cukup agar Q, Q syarat perlu agar P, Q bila mana P. Nah, ini ada varian proposisi bersyarat. Nah, jika diketahui proposisi bersyarat jika P maka Q, maka kita bisa mendapatkan konversnya. Konvers itu kebalikan. Inversnya, inverse itu ada tanda negasi di masing-masing proposisi. Dan kontraposisi. Nah, kontraposisi ini adalah kebalikan dari inverse, yang dinyatakan sebagai berikut. Jika diketahui ya, implikasi jika P maka Q, maka konversnya atau kebalikannya jika Q maka P. Kemudian untuk inversnya yaitu jika negasi P maka negasi Q. Untuk kontraposisinya kebalikan dari inverse yaitu jika negasi Q maka negasi P. Kalau diberikan di dalam suatu kalimat, jika diketahui dua proposisi atomik yaitu proposisi P
Irwan telah lulus kuliah. Kemudian proposisi H-nya, Irwan menikah bulan depan. Jika dibuat dalam bentuk implikasi jika P maka H, maka kalimatnya menjadi jika Irwan telah lulus kuliah, maka Irwan menikah bulan depan. Kemudian sekarang bentuklah menjadi converse, inverse, dan kontraposisinya. Untuk yang pertama, converse-nya, converse adalah kebalikan dari implikasi P ke H, maka converse-nya yaitu jika H maka P. Kalimatnya menjadi, jika Irwan menikah bulan depan, maka Irwan telah lulus kuliah. Kemudian untuk inverse-nya, inverse akan diberikan negasi dari masing-masing proposisi atomik, yaitu jika negasi P, maka negasi H. Berarti kalimatnya menjadi, jika Irwan belum, ini belum boleh, tidak boleh ya. Jika Irwan belum lulus kuliah, maka Irwan tidak menikah bulan depan. Kemudian untuk kontraposisinya, kontraposisi adalah kebalikan dari inverse, yaitu jika negasi H, maka negasi P. Maka kalimatnya menjadi, jika Irwan tidak menikah bulan depan, maka Irwan belum lulus kuliah. Kemudian, bikondisional atau biimplikasi. Definisinya, misalkan ini, diketahui proposisi P dan proposisi H ini adalah sebagai proposisi atomik, maka biimplikasinya dapat disusun dalam kalimat P jika dan hanya jika H. P jika dan hanya jika H. Dan dilambangkan dengan, nah kalau implikasi tadi tanda panahnya hanya mengarah ke H saja, kalau biimplikasi tanda panahnya bolak-balik seperti ini. Nah ini bacanya P jika dan hanya jika H. Nah, biimplikasi P jika dan hanya jika H akan bernilai benar jika proposisi P dan proposisi H keduanya mempunyai nilai yang sama, yaitu entah benar semua atau salah semua. Kalau hanya salah satu yang benar atau hanya salah satu yang salah, malah nilai dari biimplikasinya salah. Nah, ini saya mempunyai dua proposisi, yaitu proposisi P dan proposisi H, di mana untuk proposisi P-nya selang-seling, untuk proposisi P-nya separuh-separuh, yaitu separuh true, separuh false, true, false, false. Untuk proposisi H-nya yaitu selang-seling, true, false. Kemudian, untuk mencari P biimplikasi ke H, ingat definisinya akan bernilai benar jika P dan H keduanya mempunyai nilai yang sama, entah itu benar semua atau salah semua. Berarti dari sini, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa yang mempunyai nilai yang sama, yaitu benar semua dan salah semua adalah baris pertama dan baris keempat. Berarti yang mempunyai nanti kalau diimplikasikan, yang menghasilkan nilai benar adalah baris pertama dan baris keempat. Untuk baris pertama true, biimplikasi true berarti true. Baris kedua benar, biimplikasi salah berarti salah. Kemudian baris ketiga false, biimplikasi true maka false. Kemudian baris keempat salah, biimplikasi salah, hasilnya adalah malah benar. Karena mempunyai nilai yang sama. Kemudian, untuk menyatakan proposisi bersyarat biimplikasi, selain menggunakan P jika dan hanya jika H, kita juga bisa menggunakan kata-kata P adalah syarat perlu dan cukup bagi H. Kemudian, jika P maka H, dan jika H maka P. Kemudian, P if H. Nah, di sini ada beberapa contoh soal untuk membuat tabel kebenaran. Saya tidak membahas semuanya, yang akan saya bahas hanya nomor 3 dan nomor 4. Untuk nomor 1 dan 2 ini nanti bisa kalian pelajari sendiri, sudah ada kunci jawabannya juga. Sekarang langsung nomor 3 dan nomor 4 saja. Untuk nomor 3, jika P maka H, maka
negasi Hi, maka P. Nah, di sini yang nomor 3, yang diketahui hanya 2 proposisi saja, yaitu proposisi P dan proposisi Hi. Loh Bu, ini kan ada negasi Hi. Nah, negasi Hi ini nanti didapatkan dari proposisi Hi. Jadi negasi Hi-nya ini tidak termasuk proposisi atomik ya. Jadi di sini hanya ada 2 proposisi, yaitu proposisi P dan proposisi Hi. Kalau ada 2 proposisi, maka ada 4 baris di dalam tabel kebenaran. Untuk proposisi P-nya, yaitu penulisannya separuh-separuh, yaitu separuh true, separuh false. True, true, false, false. Kemudian untuk proposisi Hi-nya, yaitu selang-seling. True, false, true, false. Kemudian, yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung agar lebih mudah. Nah, sedangkan di sini, di dalam soal yang nomor 3, ada 2 kurung ya. Ada 2 kurung di sini, yaitu kurung pertama yang sebelah kiri dan kurung yang kedua di sebelah kanan. Kita kerjakan terlebih dahulu yang kurung sebelah kiri terlebih dahulu. Yaitu jika P maka Hi. Maka jika P maka Hi terletak di kolom ketiga. Ingat implikasi tadi. Jika proposisi pertama bernilai benar dan proposisi kedua bernilai salah, maka diimplikasikan nilainya adalah salah. Selain itu semuanya nilainya benar. Nah, dari kolom ketiga, jika P maka Hi, maka dapat dilihat bahwa yang proposisi pertamanya, yang sebagai proposisi pertama, yaitu proposisi P-nya, proposisi P. Ini proposisi pertama, saya beri tanda warna merah. Kemudian untuk proposisi keduanya, di sini, yang proposisi kedua adalah yang terletak di sebelah kanan. Proposisi keduanya, yaitu proposisi Hi. Proposisi kedua saya beri tanda warna hijau. Kemudian kita operasikan. Untuk proposisi pertama true, proposisi kedua true, otomatis hasilnya adalah true. Kemudian untuk baris kedua, proposisi pertamanya true, proposisi keduanya false, berarti kalau diimplikasikan nilainya adalah false. Untuk baris ketiga, proposisi pertamanya nilainya false, proposisi keduanya true, otomatis nilainya adalah true. Kemudian untuk baris yang keempat, proposisi pertamanya salah, proposisi keduanya juga salah, kalau diimplikasikan nilainya adalah benar. Jadi hanya salah satu yang bernilai salah, yaitu jika proposisi pertamanya benar dan proposisi keduanya salah, maka nilainya adalah salah. Nah, kemudian setelah kurung yang pertama sudah diketahui hasilnya, yaitu jika P maka Hi, hasilnya adalah true, false, true, true. Kemudian kita beralih pada kurung yang kedua. Kurung yang kedua yaitu jika negasi Hi, maka P. Nah, di dalam kurung yang kedua ini memuat tanda negasi di depan proposisi Hi. Maka kita harus mencari nilai dari negasi Hi-nya terlebih dahulu. Didapat dari mana? Didapat dari proposisi Hi. Berarti kalau negasi Hi, nilainya adalah kebalikan dari proposisi Hi. Kalau pertamanya nilainya true, berarti negasinya false. Begitu juga sebaliknya. Kalau proposisi Hi-nya untuk baris pertama, yaitu true, berarti negasinya false. Baris kedua, proposisi Hi-nya yaitu false, berarti negasinya true. Baris ketiga true, berarti negasinya false. Baris keempat false, berarti negasinya adalah true. Nah, setelah negasi Hi-nya sudah diketahui nilainya, yaitu false, true, kemudian kita mencari nilai dari kurung yang kedua secara keseluruhan, yaitu jika negasi Hi, maka P. Nah, di sini jika negasi Hi maka P, saya letakkan di kolom berikutnya, yaitu kolom kelima. Nah, kalau dilihat dari soalnya ini, jika negasi Hi maka P, berarti yang sebagai proposisi pertama itu yang negasi Hi-nya atau P-nya? Ya,
yang sebagai proposisi pertama adalah negasi Q-nya karena terletak di sebelah kiri. Berarti di sini negasi Q-nya sebagai proposisi pertamanya. Ini saya beri tanda warna merah. Kemudian yang sebagai proposisi kedua yaitu proposisi P-nya. Proposisi P-nya ini sebagai proposisi kedua karena terletak di sebelah kanan tanda panah. Nah, seperti ini. Untuk proposisi pertama saya beri tanda warna merah. Untuk proposisi kedua saya beri tanda warna hijau. Kemudian kita operasikan. Ingat, implikasi tadi akan bernilai salah jika proposisi pertama bernilai benar dan proposisi kedua bernilai salah. Selain itu semuanya bernilai benar. Untuk baris pertama, proposisi pertamanya nilainya salah, proposisi keduanya nilainya benar, berarti implikasinya nilainya benar. Kemudian untuk baris kedua, proposisi pertamanya bernilai benar, proposisi keduanya juga bernilai benar. Otomatis kalau diimplikasikan nilainya benar. Kemudian untuk baris ketiga, proposisi pertamanya bernilai salah, proposisi keduanya bernilai salah juga. Otomatis nilainya implikasinya adalah benar. Kemudian yang baris keempat, proposisi pertamanya bernilai benar, tetapi proposisi keduanya bernilai salah. Berarti implikasi negasi Q ke P nilainya adalah salah. Seperti itu. Jadi kalian harus hafal definisi dari implikasi. Nah, kemudian karena yang di dalam kurung pertama dan di dalam kurung kedua sudah diketahui semua hasilnya, yaitu untuk jika P maka Q hasilnya adalah true, false, true, true. Kemudian untuk negasi Q maka P hasilnya adalah true, 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 false. Kita lanjut untuk mencari secara keseluruhan di sini. Secara keseluruhan nomor 3 yaitu jika P maka Q, maka negasi Q maka P. Nah, ini saya letakkan di kolom terakhir. Berarti kalian hanya fokus pada kolom jika P maka Q yang di sini. Dan kolom negasi Q maka P yang di sini. Dengan tanda yang di tengah-tengahnya ini adalah tanda implikasi. Nah, kalau dilihat dari sini, jika P maka Q, maka negasi Q maka P. Kalau dilihat dari sini, yang sebagai proposisi pertama itu, yang proposisi yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang sebagai proposisi pertama adalah yang di dalam kurung sebelah kiri, yaitu jika P maka Q. Nah, ini jika P maka Q, saya beri tanda warna merah untuk menandakan ini sebagai proposisi pertama. Kemudian, yang di sebelah kanan tanda panah berarti ini sebagai proposisi kedua. Berarti jika negasi Q maka P ini saya beri tanda warna hijau untuk menandai bahwa ini adalah proposisi kedua. Ini sebagai proposisi kedua. Kemudian kita implikasikan dengan melihat dua kolom yang sudah saya beri tanda ini. Untuk warna merah proposisi pertama, warna hijau sebagai proposisi kedua. Kita implikasikan untuk baris pertama terlebih dahulu. Untuk proposisi pertama, nilainya benar, proposisi kedua nilainya benar, berarti diimplikasikan nilainya adalah benar. Ingat, implikasi tadi hanya akan bernilai salah jika proposisi pertamanya bernilai benar, kemudian proposisi keduanya bernilai salah. Selain itu semuanya benar. Kemudian untuk baris kedua, proposisi pertamanya bernilai salah, proposisi keduanya bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar juga. Untuk baris ketiga, proposisi pertamanya bernilai benar, proposisi keduanya bernilai benar,
otomatis implikasinya juga bernilai benar. Kemudian untuk baris yang keempat, proposisi pertamanya bernilai benar, kemudian proposisi keduanya bernilai salah. Otomatis kalau diimplikasikan nilainya adalah salah. Jadi didapatkan untuk soal yang nomor 3 hasilnya yaitu true, 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 false. Paham ya? Baik, saya lanjutkan untuk yang nomor 4. Yang nomor 4 di sini ada soal negasi P atau negasi V, di mana ataunya ini sebagai disjungsi ya. Diimplikasikan ke negasi P dan V. Nah, di sini juga hanya ada dua proposisi, yaitu proposisi P dan proposisi Q. Jadi kalian harus menuliskan proposisi dasarnya terlebih dahulu, yaitu proposisi P dan proposisi Q. Kalau nanti ada 3 proposisi di dalam soal ini, kalian juga harus menuliskan proposisi dasarnya dulu, yaitu proposisi P, Q, dan R, kalau ada 3 proposisi. Seperti itu. Nah, kalau ada 2 proposisi, berarti ada 4 baris. Di mana untuk proposisi P-nya separuh-separuh, separuh true, separuh false, yaitu true, true, false, false. Kemudian untuk proposisi Q-nya, yaitu selang-seling, true, false, true, false. Nah, kemudian yang akan kita cari pertamanya, yaitu yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 yang di dalam kurung, yaitu dalam kurung pertama di sebelah kiri, dalam kurung kedua di sebelah kanan. Kita mencari terlebih dahulu yang di dalam kurung yang pertama, yang di sebelah kiri, di sini. Yaitu negasi P atau negasi Q. Nah, karena yang di dalam kurung pertama memuat tanda negasi semuanya, jadi kita harus mencari nilai dari masing-masing negasi P dan negasi Q. Kita cari terlebih dahulu negasi P-nya. Negasi P didapatkan dari proposisi P. Yaitu kebalikan, kalau pertamanya true berarti negasinya false, begitu juga sebaliknya. Proposisi P-nya untuk nilainya yaitu baris pertama true maka negasinya false. Baris kedua proposisi P-nya true maka negasinya false. Baris ketiga proposisi P-nya false maka negasinya true. Baris keempat proposisi P-nya yaitu false berarti negasinya true. Kemudian untuk negasi Q-nya. Negasi Q di sini didapatkan dari proposisi Q. Untuk baris pertama pada proposisi Q bernilai true berarti negasinya false. Baris kedua false berarti negasinya true. Baris ketiga true maka negasinya false. Baris keempat false maka negasinya adalah true. Nah, kemudian karena negasi P dan negasi Q masing-masing sudah ditemukan hasilnya, maka kita baru mencari nilai dari disjungsi negasi P atau negasi Q. Ingat, definisi disjungsi yaitu akan bernilai salah. Disjungsi akan bernilai salah jika kedua proposisi mempunyai nilai yang salah semua. Selain itu, semuanya nilainya benar. Kalau hanya salah satu yang salah, berarti nilainya tetap benar. Berarti kalau dari sini, negasi P atau negasi Q, saya letakkan di kolom kelima, negasi P atau negasi Q, yang dilihat hanyalah kolom pada negasi P dan negasi Q saja. Yang lain tidak perlu dilihat. Ini yang dilihat, saya beri tanda warna merah. Untuk baris pertama, negasi P atau negasi Q, untuk baris pertama false atau false, salah atau salah, berarti hasilnya adalah salah. Untuk baris kedua, salah atau benar, hasilnya adalah benar. Baris ketiga, benar atau salah, hasilnya tetap benar. Baris keempat, benar atau benar, hasilnya adalah benar. Sudah didapatkan untuk yang di dalam kurung pertama, hasilnya adalah false, true, true, true. Kemudian, kita mencari yang di dalam kurung kedua, yaitu di sebelah kanan.
yaitu konjungsi dari P dan Q. P dan Q. Ingat, konjungsi akan bernilai benar. Konjungsi akan bernilai benar jika kedua proposisi bernilai benar. Selain itu semuanya bernilai salah. Jika ada salah satu yang salah atau kedua-duanya salah, berarti nilainya adalah salah. Baik, saya lanjut. Untuk konjungsi P dan Q, maka ini saya beri tanda. Kalian hanya fokus pada kolom P dan Q-nya saja. Tidak perlu melihat kolom yang lain. Untuk baris pertama, true dan true hasilnya adalah true. Baris kedua, true dan false hasilnya adalah false. Baris ketiga, false dan true hasilnya false. Kemudian baris keempat, false dan false hasilnya tetap false atau salah. Nah, kemudian di dalam kurung yang kedua, di depan kurungnya ada tanda negasi. Nah, ini ada tanda negasi di depan kurung yang kedua, yaitu negasi P dan Q. Berarti kita harus mencari nilai dari negasi P dan Q-nya. Nah, sedangkan nilai dari P dan Q sudah diketahui atau sudah didapatkan hasilnya, yaitu true, false, false, false. Maka kita harus mencari negasi dari P dan Q-nya. Ingat, negasi adalah kebalikan. Yang pertamanya true berarti hasilnya false, begitu juga sebaliknya. Berarti kalian hanya melihat kolom P dan Q saja untuk mencari negasinya. Yuk kita kerjakan. Untuk baris pertama, P dan Q-nya true, maka negasinya adalah false. Baris kedua false, maka negasinya true. Baris ketiga false, negasinya true. Baris keempat false, berarti negasinya true. Nah, setelah didapatkan hasilnya, yaitu false, true, 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 maka kita lanjut untuk mengerjakan secara keseluruhan soal yang nomor 4, yaitu negasi P atau negasi Q diimplikasikan dengan negasi P dan Q. Berarti kita hanya melihat kolom negasi P atau negasi Q yang di sini, saya beri tanda warna merah. Kemudian kolom negasi P dan Q di sini, saya beri tanda warna merah juga. Nah, kedua proposisi ini akan digabungkan atau dioperasikan dengan tanda di tengah-tengahnya, yaitu tanda biimplikasi. Ingat, biimplikasi akan bernilai benar jika kedua proposisinya mempunyai nilai yang sama, yaitu benar semua atau salah semua. Nah, ini proposisi pertama, ini proposisi keduanya. Proposisi pertama negasi P atau negasi Q, proposisi keduanya negasi P dan Q, diberi tanda tengah-tengahnya yaitu biimplikasi. Untuk baris pertama terlebih dahulu, salah, diimplikasikan dengan salah, berarti hasilnya benar. Karena kedua proposisi mempunyai nilai yang sama, maka hasilnya benar. Untuk baris kedua, benar semua, otomatis nilainya juga benar. Untuk baris ketiga juga benar semua, otomatis nilainya adalah benar. Baris keempat, nilainya kedua proposisi benar semua, berarti nilai dari biimplikasinya juga benar. Nah, didapatkan dari soal nomor 4, hasilnya adalah true, 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 true. True semua, atau benar semua. Berarti soal yang nomor 4 ini termasuk tautologi, karena nilai kebenarannya adalah benar semua. Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Silahkan dipelajari ya nanti materi-materinya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan langsung di Google Classroom atau di grup WA. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.